Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum materi kependudukan membuat vlog. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Tiasikasari dengan NIM 2019 1050 1055 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Kelas Kependudukan A, dosen pengampu Rendra Suprobo Aji, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resum dari 3 materi. Yang pertama yaitu materi pengantar kependudukan, yang kedua pengantar geografi penduduk, dan yang ketiga yaitu konsep demografi. Untuk materi yang pertama yaitu pengantar kependudukan, subbab yang pertama yaitu ada konsep dasar ilmu kependudukan. Kata demografi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata demos atau penduduk dan grapein menulis. Dengan menggabungkan kedua makna kata tersebut, demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau daerah. Kesimpulannya, ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta penghitungan secara sistematis. Dan statistik kependudukan yaitu dari jumlah, persebaran, komposisi, atau struktur. Lalu ada perubahan pada komponen utama pertumbuhan yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kependudukan. Secara lebih rinci, ruang lingkup dari ilmu kependudukan itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal, lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Yang kedua yaitu studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Tidak saja berhubungan komponen atau variabel, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Yang selanjutnya itu ada tujuan mempelajari ilmu kependudukan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami kuantitas penduduk. Yang kedua, mempelajari dan memahami perkembangan penduduk. Yang ketiga, mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Yang keempat, ada mempelajari dan memahami penyebab perkembangan. Yang kelima, ada mempelajari dan memahami perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah dari waktu ke waktu. Yang keenam, mempelajari dan memahami hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah. Lalu yang selanjutnya itu kegunaan mempelajari ilmu kependudukan. Yang pertama yaitu di bidang perencanaan, di bidang kependudukan. Kebutuhan guru dan prasarana di sekolah seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan. Maka dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Yang kedua yaitu perencanaan di bidang perpajakan. Kebutuhan data kependudukan atau proyeksi data seperti angka kematian bayi, angka kematian anak, dan angka kematian kasar. Menurut pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983, seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan, antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Selanjutnya itu ada subbab keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Nah, studi kependudukan ini bersifat interdisiplin, artinya tidak hanya komponen perubahan penduduk, tetapi juga dengan variabel lain, sosial, ekonomi, politik, biologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus ada analisis kependudukan dalam mempelajari studi kependudukan, baik bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, maupun sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.
Untuk dapat dikatakan studi kependudukan, ada analisis kependudukannya yang akan dihubungkan dengan variabel lainnya seperti variabel ekonomi, sosial, budaya, geografi, psikologi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu pengantar geografi penduduk. Sini ada konsep dasar geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Definisi dari para ahli yaitu Bintarto, geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Lalu ada Clark 1972, geografi penduduk ini mempelajari penduduk menyangkut distribusinya, komposisinya, dan pertumbuhannya pada ruang yang bervariasi, serta keterkaitan dengan wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. Lalu ada Ananta 1993-22, kependudukan, studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan atau asosiasi antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada lingkup geografi sendiri ini. Nah, di sini dijelaskan dalam geografi ini ilmu yang luas, yang terdiri dari mencakup filsafat, sistematik, regional, dan teknik, yang mempunyai bagian-bagian dari masing-masing lain sendiri. Lalu selanjutnya itu ruang lingkup geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketenagakerjaan. Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan persoalan atau aktivitas manusia tersebut, ilmu geografi penduduk menggunakan 4 pendekatan, lingkungan, dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Lalu selanjutnya yaitu kependudukan dalam geografi. Kependudukan adalah salah satu subjek atau objek kajian dalam geografi penduduk. Demografi, subkajian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Para ahli geografi penduduk atau demografi banyak menggunakan data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk dibentuk menjadi angka-angka, rasio, serta statistik lainnya, dan dianalisa dengan mendasarkan pada beberapa pendekatan geografi. Namun, sebelumnya akan diperjelas mengenai sumber data dalam geografi penduduk, yaitu yang pertama itu ada sumber data dari sensus penduduk. Sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi. Sensus ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun atau tahun yang berakhiran 0. Nah, jenis sensus ini ada dua, yaitu sensus de jure. Sensus de jure ini pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan, biasanya berdasarkan kartu penduduk atau KTP. Kemudian sensus de facto, pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang waktu pencacahan jiwa berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Kemudian ada metode sensus penduduk. Yang pertama itu ada metode householder. Daftar ini diisi oleh kepala keluarga. Ada kelebihannya, yaitu waktu lebih cepat, dan kekurangannya data kurang terjamin kebenarannya. Kemudian ada metode canvasser. Daftar ini diisi oleh petugas. Kelebihannya, data terjamin kebenarannya, dan kekurangan waktu yang diperlukan lebih lama.
Kemudian ada manfaat sensus penduduk. Yang pertama, mengetahui jumlah penduduk dan seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk. Yang kelima, mengetahui besarnya urbanisasi. Dan yang terakhir, untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Kemudian yang selanjutnya ada survei. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Survei ini dilakukan secara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Yang ketiga yaitu ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan setiap individu dalam populasi, seperti kelahiran, kematian, migrasi atau kepindahan, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Kemudian yaitu ada peralatan geografi penduduk. Yang pertama itu ada bilangan. Bilangan ini untuk menunjukkan jumlah mutlak suatu penduduk atau kejadian kependudukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Misal, menurut hasil sensus 1971, penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf adalah 31.464 orang. Lalu ada rasio. Rasio ini menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Misal, rasio jenis kelamin di Indonesia tahun 1971 adalah 97 laki-laki per 100 perempuan. Yang ketiga itu ada proporsi. Proporsi ini, apabila pembilang merupakan bagian dari penyebut, maka perbandingan tersebut dinamakan proporsi. Apabila proporsi 100 akan menjadi persen. Misalnya, proporsi penduduk Indonesia yang berstatus kawin pada tahun 1971 adalah 37,5% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian yaitu ada konstanta. Konstanta ini merupakan suatu bilangan tetap, misalnya 100, 1000, atau 10.000. Dalam rumus dinyatakan dengan K. Jika K ini dikalikan dengan angka rasio atau proporsi, maka akan diperoleh suatu angka yang merupakan ukuran yang lebih nyata maknanya. Contoh, survei fertilitas dan mortalitas tahun 2003 memperoleh angka kelahiran Indonesia untuk tahun 1961 sampai 1971 adalah 0,043 per orang. Pengalihan angka tersebut K atau 1000 akan memberikan pengertian yang sama, namun lebih jelas. Angka tersebut akan berarti pada tahun 1961 sampai 1971 tiap 1000 orang penduduk Indonesia terjadi kelahiran sebanyak 43 orang. Yang kelima yaitu ada ukuran kohor. Kohor adalah sekelompok orang yang mempunyai pengalaman yang sama dari suatu peristiwa kependudukan tertentu selama suatu periode waktu, biasanya 1 tahun. Yang keenam yaitu ada ukuran periode. Ukuran periode ini suatu ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian penduduk maupun keseluruhan selama satu periode. Misalnya, angka kematian seluruh penduduk Indonesia dalam tahun 2000. Kemudian masuk ke pembahas resum dari materi yang ketiga, yaitu konsep demografi. Yang pertama itu definisi demografi menurut para ahli. Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary, dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk, terutama mengenai jumlah, struktur, penduduk, dan perkembangannya. Philip M. Hauser dan Dudley Duquesne menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas sosial. Mantra 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk tersebut meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran,
kematian, dan migrasi penduduk. Kemudian ada ruang lingkup demografi. Nah, ruang lingkup demografi ini bersifat interdisiplin. Artinya, ruang lingkup demografi ini saling berkaitan dengan ruang lingkup ilmu-ilmu lain. Nah, di sini seperti yang terdapat pada diagram, itu demografi itu mencakup kesehatan, geografi, hukum, ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya itu manfaat dari demografi. Yang pertama itu mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau, dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang keempat terakhir yaitu mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Lalu masuk ke teori-teori kependudukan. Teori-teori kependudukan ini mencakup 3, yaitu ada aliran Malthusian dan Neo-Malthusian, aliran Marxis, dan pakar-pakar teori kependudukan. Yang pertama ini aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, yaitu seorang pendeta Inggris yang menyatakan bahwa penduduk, seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan, akan mudah berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk ini, yang pertama ada preventive checks, pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive checks ini dibagi menjadi 2, yaitu moral restraint dan fees. Moral restraint atau pengekangan diri, yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual, dan fees adalah usaha untuk mengurangi kelahiran, seperti pengguguran kandungan, homoseksual, promiscuity, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Namun, bagi Malthus, moral restraint merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting, sedangkan penggunaan alat kontrasepsi belum dapat diterimanya. Yang kedua yaitu jenis pembatasan positive checks. Positive checks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive checks ini dibagi menjadi 2, yaitu fees dan misery. Fees kejahatan ialah segala bentuk jenis pencabutan nyawa sama manusia, seperti pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang cacat, dan orang tua. Miseri, kemelaratan, segala keadaan yang menyebabkan kematian, seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi. Kemudian yang kedua itu aliran Marxis. Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan, tetapi tekanan kesempatan kerja. Marx menentang usaha-usaha moral restraint yang disarankan oleh Malthus. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan, sehingga tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Marx menyatakan bahwa hukum kependudukan di negara sosialis merupakan antitesa hukum kependudukan di negara kapitalis. Artinya, apabila di negara kapitalis tingkat kelahiran dan kematian rendah, maka di negara sosialis mengalami kebalikannya, yaitu tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Nah, selanjutnya itu berasal dari pakar-pakar teori kependudukan. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu teori fisiologi dan sosial ekonomi berasal dari ahli John Stuart Mill. Menurut Mill, jika pada suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara dan dapat dipecahkan dengan 2 kemungkinan, yaitu mengimport bahan makanan atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Yang kedua yaitu ada teori teknologi. Manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali barang-barang yang sudah habis pakai, sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Ahli futurologi Herman Kahn tahun 1976 mengatakan bahwa negara-negara kaya akan membantu negara miskin, dan akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin.
dalam beberapa dekade tidak akan terjadi lagi perbedaan yang mencolok antara umat manusia di dunia ini. Lalu, di sini saya akan meresum persamaan dari ketiga materi, yaitu berisi materi yang membahas cakupan dalam lingkup manusia tentang keterkaitan demografi dengan kependudukan. Masing-masing membahas konsep dasar, ruang lingkup, serta teori-teori dari para ahli. Kemudian, perbedaan dari ketiga materi, yaitu masing-masing materi ada yang membahas isi konten yang berbeda. Cakupan materi dari pengantar kependudukan, pengantar geografi penduduk, dan konsep demografi bergantung pada sumber materi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.